Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ninda Uli Makmur dengan NIM 2311011601 dari kelas 2023A. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing nih sama teman-teman semua tentang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, khususnya di bab 6 pasal 18. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang bunyi dan isi dari Perundang-Undangan Nomor 44 Tahun 2009 Bab 6 Pasal 18 ini dan pengaplikasiannya di rumah-rumah sakit, serta implikasi hukum atau konsekuensi serta dampak yang ditimbulkan dari dilanggarnya penerapan undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Bab 6 Pasal 18 berbunyi rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya. Bab 6 dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit membahas kewajiban dan larangan terkait operasional rumah sakit, dan lebih spesifiknya pada pasal 18 diatur mengenai kewajiban rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan juga akuntabel. Jadi, maksud dari isi pasal 18 ini ada 3 poin. Poin yang pertama, dari rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti-diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Poin kedua, ada rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Poin yang ketiga, ada rumah sakit wajib menyelenggarakan rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil analisis dari pasal 18 berisikan 3 poin. Poin yang pertama ada pelayanan yang aman dan berkualitas. Maksud dari poin ini yaitu rumah sakit diharuskan mengutamakan keselamatan pasien dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan, menghindari diskriminasi dalam bentuk apapun, dari ras, agama, status, ekonomi, dan lain-lain. Hal ini menekankan pentingnya kualitas pelayanan yang harus diberikan kepada semua pasien secara adil. Poin yang kedua ada standar profesi dan juga prosedur operasional. Maksud dari poin ini yaitu setiap tenaga kesehatan dan fasilitas di rumah sakit wajib mengikuti standar profesi yang berlaku, baik dari segi keilmuan maupun operasional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa perawatan yang diberikan aman dan sesuai dengan protokol yang telah terbukti secara ilmiah. Hal ini menghindari malpraktek atau perawatan yang tidak tepat. Poin yang ketiga ada rekam medis. Nah, maksud dari poin ini itu pasal ini juga menekankan pentingnya rekam medis sebagai dokumen yang berisi riwayat kesehatan pasien. Jadi rekam medis berfungsi sebagai referensi bagi dokter dan dalam memberikan diagnosis dan perawatan, dan juga sebagai alat pertanggungjawaban hukum bila diperlukan. Nah, selanjutnya ada pengaplikasian secara spesifik. Pasal 18 menyebutkan kewajiban-kewajiban rumah sakit seperti yang pertama, ada memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti-diskriminasi, dan juga efektif sesuai dengan standar pelayanan. Poin yang kedua, ada memberikan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kepentingan pasien berdasarkan standar profesi dan juga standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Poin ketiga, ada memberikan informasi yang benar tentang pelayanan kesehatan kepada pasien dan juga keluarga. Poin yang keempat, ada melaksanakan fungsi sosial diantaranya dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka. Jadi, pengaplikasian pasal 18 ini dalam praktik sehari-hari berarti rumah sakit harus memastikan nih bahwa setiap pasien mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai standar dan tanpa diskriminasi, baik itu dari segi kualitas pelayanan maupun akses terhadap pelayanan kesehatan. Selanjutnya, rumah sakit juga harus menyediakan informasi yang jelas, jujur, dan terbuka mengenai proses layanan hak-hak pasien serta biaya terlibat. Selain itu, layanan untuk masyarakat tidak mampu atau layanan gawat darurat harus dilakukan tanpa hambatan biaya di awal. Kemudian ada contoh pengaplikasian di lapangan dari undang-undang ini, yaitu yang pertama ada standar layanan kesehatan. Jadi rumah sakit harus mengikuti standar akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS untuk memastikan mutu layanan. Yang kedua ada fungsi sosial. Jadi rumah sakit perlu menyediakan program layanan gratis atau bersubsidi untuk masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Nah, dari contoh-contoh tersebut, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 18 berperan dalam menjamin bahwa rumah sakit berfungsi sebagai institusi kesehatan yang bertanggung jawab secara profesional, sosial, dan etis terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Kemudian ada implikasi hukum atau konsekuensi serta dampak yang ditimbulkan dari dilanggarnya penerapan Hukum UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Bab 6 Pasal 18 dalam kehidupan sehari-hari,
yaitu rumah sakit yang melanggar kewajiban yang diatur dalam pasal 18 ini dapat dikenakan sanksi administrasi, termasuk pencabutan izin operasional. Selain itu, tenaga medis yang melanggar standar profesi juga bisa menghadapi sanksi dari asosiasi profesi mereka. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan-penjelasan tadi adalah pasal 18 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 merupakan landasan penting nih dalam memastikan bahwa rumah sakit di Indonesia memberikan layanan kesehatan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga aman dan sesuai dengan standar. Implementasi yang baik dari pasal ini akan mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.